Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang dibahas waktu kompre. Nah, yang pertama, saya disuruh untuk mengaplikasikan aplikasi atau menjalankan aplikasi terlebih dahulu. Nah, saya memperlihatkan aplikasi saya seperti ini. Jadi ini adalah logo aplikasi yang saya buat. Setelah itu masuk, maka tampillah intro seperti ini. Setelah itu lanjut ke tampilan menu. Nah, saya menjelaskan waktu itu tampilan menu seperti ini, ada silabus, RPP, materi, video, dan latihan. Setelah itu ini jika diklik silabus maka tampillah ini. Ini bisa diperkecil dan diperbesar seperti itu. Lalu kembali, lalu kita klik RPP. Jika kita klik RPP maka tampil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan RPP. Tampilan RPP ini adalah jika diklik info. Nah, di sini ada tulisan info. Jika diklik info maka akan keluar petunjuk atau penjelasan dari RPP. Nah, ini RPP adalah rencana pelaksana pembelajaran kegiatan tatap muka satu pertemuan atau lebih dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi-kompetensi dasar. Lalu jika kita klik RPP maka muncullah seperti ini, yang bisa diperkecil dan diperbesar. Setelah itu jika dikembalikan maka bisa kita ambil yang menu materi, di mana menu materi tampilannya seperti ini. Materi tentang sistem bilangan, gerbang logika. Jika kita klik sistem bilangan maka tampillah seperti ini. Nah, setelah kita klik tampilan sistem bilangan seperti ini, maka muncullah materinya. Setelah itu kembali kita klik yang bagian video. Nah, ini menu video, kita klik yang sistem bilangan maka nanti akan muncul video seperti ini. Nah, awalnya saya menggunakan menerangkan secara langsung pakai papan tulis, tetapi ternyata pembimbing saya menyuruh pakai PPT aja lalu dipresentasikan, maka saya menggunakan PPT. Setelah itu lanjut ke menu latihan. Nah, menu latihan. Di sini menu latihan adalah ini, menu latihan sistem bilangan, gerbang logika, dan lain-lain. Jika kita klik menu latihan maka tampil seperti ini. Apa yang dimaksud dengan ini? Ini jawabannya. Nah, jika kita klik benar maka ada tulisan benar di sini. Jika salah ada tulisan salah di sini. Lanjut ke jika sudah ada hasil atau jumlah skor kita. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu menu about, yaitu identitas dari penulis dan pembimbing. Nah, di sini ada nama, NIM, jurusan, prodi, fakultas, universitas, dan proyek akhir, lalu sosial media, lalu identitas dari pembimbing saya. Nah, setelah itu setelah mempresentasikan aplikasi, kita disuruh untuk saya disuruh untuk mempresentasikan video PPT atau PPT. Nah, waktu saya mempresentasikan PPT, saya tidak dilihat oleh dosen, tetapi dosen itu hanya bicara sendiri dan dengan temanya, lalu mengatakan ini intinya saya tidak diperhatikan karena dia lebih mengutamakan aplikasi karena saya menggunakan TA. Nah, lalu saya mempresentasikan ini adalah proposal tugas akhir rencang bangun media pembelajaran sistem komputer berbasis mobile untuk kelas 10 multimedia SMKN 2 Pariaman. Nah, lanjut ke bab 1 di mana
Lanjut ke bab 1, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lanjut latar belakang. Nah, ini latar belakangnya saya membaca proposal saya dan mengambil bagian terpenting. Setelah itu ada tulisannya di SMK banyak digunakan tidak digunakan aplikasi ini, jadi kita bagusnya membuat aplikasi ini dan digunakan. Lalu kurangnya aplikasi media pembelajaran sistem komputer di SMK. Nah, ini ada satu aplikasi, tetapi aplikasi ini tidak digunakan karena sudah kadaluarsa atau sudah tidak bisa digunakan, seperti itu. Lanjut, setelah itu kenapa saya membuat aplikasi media pembelajaran? Karena media pembelajaran ini bersifat rasional, ekonomis, praktis, dan efisien, ilmiah, dan fungsional. Nah, lanjut ke maka dari itu, karena sifatnya sangat mudah dan fleksibel, jadi saya buatlah proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Media Pembelajaran Sistem Komputer Berbasis Mobile untuk kelas 10 Multimedia SMKN 2 Pariaman. Lanjut ke identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah itu ada kurangnya aplikasi media pembelajaran sistem komputer ini. Lalu kurangnya daya ingat karena dia menggunakan perhitungan atau rumus. Setelah itu, sistem operasi Android sangat populer digunakan, dan tingginya presentasi siswa yang mempunyai smartphone di sekolah. Lanjut ke batasan masalah. Nah, agar tidak mengambang, saya membuat aplikasi ini hanya untuk satu mata pelajaran, yaitu sistem komputer. Lalu aplikasi ini dirancang berbasis mobile. Rumusan masalah ini yaitu bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi media pembelajaran pada mata pelajaran sistem komputer kelas 10 multimedia di SMKN 2 Pariaman. Lalu tujuan tugas akhir ini yaitu membuat rancangan aplikasi sebagai media pembelajaran untuk mempermudah mempelajari materi sistem komputer. Yang kedua, menyusun bahan ajar yang diperlukan dalam proses belajar sistem komputer. Yang ketiga, menghasilkan aplikasi media pembelajaran berbasis mobile yang kreatif dan inovatif sebagai penyelenggara belajar. Manfaat tugas akhir ini adalah memberikan sumber alternatif yang lebih menarik dari fleksibel yang tidak terikat ruang dan waktu. Yang kedua, mendorong guru lebih inovatif dalam menciptakan dan mengembangkan media pembelajaran serta sebagai bahan alternatif yang digunakan untuk peningkatan pemahaman pada siswa. Setelah itu untuk sekolah diharapkan mampu menjadi media pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, bab 3 yaitu analisis perancangan sistem. Nah, di sini tidak menggunakan bab 2 karena bab 2 itu hanya teori atau dari para ahli. Jadi itu tidak dimasukkan. Setelah itu bab 3 yaitu mulai perancangan, desain arsitektur antarmuka, pengkodean, pengujian, dan selesai. Nah, analisis perancangan sistem. Nah, analisis dari perancangan sistem ini terbagi dari 4, yaitu analisis sistem, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, dan perancangan antarmuka. Lanjut ke analisis sistem. Jadi analisis sistem saat ini pada proses PBM yang dilihat pada proses pembelajaran belajar mengajar yang dilihat guru, yang dilihat saya waktu PLK mempresentasikan 10 poin kepada siswa, lalu siswa disuruh membuat tugas. Nah, ini saya memberikan proposal. Jadi proposalnya itu ada di halaman tentang ini ada di halaman 38. Lalu analisis permasalahan dan solusi. Analisis permasalahan dan solusi merupakan penganalisaan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dan solusi yang diberikan untuk penyelesaian masalah tersebut ada pada halaman 38. Lalu analisis sistem yang diusulkan. Nah, ini kemarin bisa diklik, sekarang tidak bisa. Nah, ini ada di proposal pada halaman 41, di mana bisa dilihat di link deskripsi. Diusulkan sebuah sistem informasi media pembelajaran berbasis mobile pada pembelajaran sistem komputer kelas 10 agar mempermudah proses belajar mengajar yang materi ajarnya sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, lanjut ke analisis kebutuhan sistem. Jadi analisis
Kebutuhan siswa itu ada yang pertama analisis hardware minimum. Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan Android Studio minimal RAM 4 GB dan direkomendasikan 8 GB karena jika 4 GB ini lebih lama loadingnya dan ketika run lama, jadi waktu habis hanya untuk run aplikasi. Lalu screen resolusinya yaitu 1280 kali 800 minimum. Untuk kebutuhan mobile device, syarat yang digunakan minimum mobile yaitu Android 5.1 atau Lollipop. Nah, analisis kebutuhan software. Yang pertama, Android Studio digunakan sebagai ide dalam pembuatan aplikasi. Set preference digunakan untuk menyimpan data. Camtasia Studio untuk pembuatan video pembelajaran. Nah, ini PPT sambil dipresentasikan menggunakan aplikasi Camtasia Studio. Lalu Adobe Photoshop sebagai desain tampilan atau interface. Nah, set preference ini kita kan memasukkan video, jadi video itu di save dalam set preference. Lalu yang ketiga, analisis materi. Analisis materi ini dilakukan untuk mengetahui tentang materi yang dituliskan silabus. Materi yang disediakan oleh silabus bersumber dari buku sistem komputer kelas 10 kurikulum 2013. Lanjut ke perancangan sistem. Perancangan sistem ini dilakukan untuk menggambarkan secara umum tentang sistem yang akan dibuat. Lanjut ke desain arsitektur sistem. Yang pertama yaitu uses diagram, bisa dilihat di halaman 44, activity diagram halaman 46, class diagram halaman 47. Lanjut ke mana? Ke perancangan antarmuka atau interface. Nah, ini yang membuat lama. Nah, ini adalah tampilan awal logo. Lalu ini adalah tampilan menu utama dan ini tampilan dari silabus. Jika kita klik silabus, maka inilah yang tampil. Dan jika kita klik menu RPP, maka tampilan menu RPP ini dan ini adalah tampilan menu materi. Nah, ini adalah tampilan dari isi materi yang sudah diklik. Dan ini adalah menu video. Nah, yang membedakan ini adalah logo. Lanjut ke tampilan video yang dipilih pengguna seperti ini, tampil landscape. Lalu tampilan kuis, ini adalah pilihan dari tampilan kuis. Nah, ini adalah tampilan kuis yang dibuat. Lanjut, dan ini adalah score. Dan ini adalah tampilan tentang atau about. Dan yang membedakan dari seminar dan kompre adalah kalau seminar sampai bab 3 dan yang dibuat PPT itu bab 1 dan bab 3. Tapi jika kompre menggunakan bab 4 dan bab 5, yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, hasil dari aplikasi yang sudah setelah ditelaah, dan beginilah intro dari aplikasi atau splash screen. Lalu menunya seperti ini. Wah, sangat berubah jauh. Nah, ini tampilan home. Jika kita klik silabus, maka akan tampillah seperti ini. Jika tampil menu RPP seperti ini. Jika kita klik RPP, maka tampil seperti tadi. Nah, ini kan ada info, tulisan info di sini. Jika kita klik, maka tampillah info seperti ini. Lalu jika kita klik materi, maka tampillah seperti ini. Lalu menu video, jika kita klik satu video, maka tampillah seperti ini, detail dari video. Dan latihan atau menu latihan. Nah, dan di sini ada info. Info itu ada pengertiannya. Latihan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kamu dalam menguasai materi. Di sini ada 10 soal untuk setiap bab. Jadi jika kamu mendapatkan skor 1 sampai 4, nah seperti itulah. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah saya buat. Wah, sudah bagus dari sebelumnya. Nah, ini jika kita klik benar, maka akan tampil post seperti ini. Nah, jika kita klik salah,
maka ada tulisan nanti salah. Nah, ini adalah hasil latihan. Nah, ini adalah jika kita benar 4, skor nilai tertinggi adalah 10. Nah, ini skor ini ada di sini. Jadi jika kita bisa membuat jawaban yang benar 2, maka kita betul 2 dari 10 soal. Wow, keren. Nah, lanjut ke pembahasan pada hasil rancangan sistem telah menampilkan halaman-halaman dan fitur dari aplikasi belajar sistem komputer. Dari hasil rancang bangun aplikasi media pembelajaran sistem komputer, aplikasi dapat berjalan baik sesuai dengan perancangan dan tujuan awal dari pembuatan aplikasi. Lanjut ke bab 5 yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembuatan tugas akhir ini yaitu yang pertama, dengan adanya aplikasi media pembelajaran sistem komputer ini, pengguna atau siswa dapat mempelajari materi sistem komputer kapanpun dan dimanapun, karena penggunaan smartphone memberikan kemudahan kepada pengguna karena sifatnya yang fleksibel. Lanjut, yang kedua, aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu guru sebagai media pembelajaran dalam memberikan materi dasar pemrograman kepada siswa. Yang ketiga, aplikasi belajar pemrograman ini bersifat user friendly karena mudah digunakan oleh pengguna atau siswa, karena aplikasi dirancang sesederhana mungkin agar siswa tidak perlu usaha dalam menjalankan aplikasi ini. Oke, sekian dari presentasinya. Nah, setelah itu saya diberikan pertanyaan berupa yang pertama dari Pak Sukri. Nah, di sini ketua penguji saya adalah Pak Elvi Tasrif. Jadi Pak Elvi Tasrif menyuruh penguji terlebih dahulu. Di sini pembimbing juga penguji, tapi pembimbing lebih mengutamakan membela kita, seperti itu. Jadi Pak Elvi itu mempersilahkan Pak Sukri untuk bertanya. Jadi waktu saya kompre, pertanyaan dari Pak Sukri adalah dari 0 sampai 100 berapa persen kamu buat aplikasi ini. Nah, saya menjawab 100% karena dari desainnya sampai awalnya saya yang membuat aplikasi ini. Yang kedua, coba jelaskan gambar dari data ini. Nah, Bapak waktu itu melihat bab 1 saya, lalu dia bertanya dari mana saya mendapatkan data ini. Nah, jika kita bisa menjawabnya, bisa kita jawab, lalu kita jawab. Jika kita tidak bisa menjawabnya, kita cari jawabannya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, coba tambahkan petunjuk pemakaian. Nah, di sini dalam aplikasi ini saya belum menggunakan petunjuk, jadi saya disuruh menambah petunjuk. Lalu jika sudah, saya disuruh untuk membuat Google aplikasi, link ke Google di dalamnya. Jadi jika kita klik menunya, jadi langsung ke kemana? Ke aplikasi Google. Jadi bisa kita cari data yang belum ada di aplikasi ini di link tersebut atau tombol tersebut, tombol Google. Jadi saya waktu itu disuruh membuat jadinya 6 gambar. Nah, ini kan awalnya cuma 6. Nah, jadi saya disuruh membuat 8, di mana ada silabus, RPP, materi, video, petunjuk, dan pencarian, lalu latihan dan bot. Nah, setelah itu Pak Elvi menyuruh pembimbing saya bertanya. Nah, Pak KB pembimbing saya mengatakan ini aplikasinya sudah dimasukkan ke Play Store atau belum. Saya bilang belum, Pak. Nah, itu pertanyaan yang kedua, aplikasi ini sudah diupload atau belum, Pak. Oke. Jadi itu aja. Jadi pembimbing saja cuman bilang
kalau kamu tahu jawab, tapi kalau kamu nggak tahu bilang saja nggak tahu, jangan sok tahu seperti itu kepada saya. Jadi waktu itu setelah pembimbing lalu ketua penguji, jadi ketua penguji ini hanya menyuruh buat tambah data ini, tambah data ini, tambah data ini. Nah setelah itu saya jawab ya pak, siapa, seperti itu. Lalu saya disuruh keluar dari ruangan. Lalu setelah saya keluar dari ruangan, 5 menit kemudian saya disuruh masuk. Lalu berlangsunglah aktingnya. Saya tidak lulus. Setelah itu dibilangnya, Pak KB, Pak pembimbing, kamu bisa besok? Tidak, saya pergi ke sini. Lalu penguji 2, apakah kamu bisa besok? Tidak, saya pergi ini. Wah, saya juga tidak bisa besok. Nah, seperti itu. Jadi intinya dia mengerjai kita terlebih dahulu, lalu setelah itu kita lulus. Dibilang hari ini jam berapa? Hari ini jam 12.04. Nah dari sini kamu hijrah dari Nurfa Fitri ke Nurfa Fitri SPD. Wah, it's so amazing. Lalu setelah itu ya terima kasih Pak. Nah lalu saya foto-foto dan seperti itu. Oke, begitulah, sangat mudah. Dan jika kompre jangan cemas, karena jika bukan kita yang membuat aplikasi itu, gak apa-apa cemas. Jadi jika kita yang membuat aplikasinya dan kita paham, kita harus tegar dan utamakan makan dulu, minum dulu agar fokus, seperti itu. Oke, sekian dari pembuat kompre. Jadi proposal dan PPT-nya bisa di-download di link deskripsi. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.